Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Nurul Oktaviani, NIM 1911110018, Prodi Hukum Keluarga Islam, kelas HKI 2C, Fakultas Syariah, mata kuliah Bahasa Arab. Jadi di sini saya akan memaparkan materi. Yang pertama itu adalah apa itu isim. Isim adalah kata yang menunjuk manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, dan sifat. Contohnya seperti masjidu atau masjid. Di sana menunjukkan kata tempat. Yang kedua contohnya itu adalah rojul atau seorang laki-laki yang menunjukkan itu manusia. Yang kedua itu adalah isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Di antara sebab-sebab sebuah isim tidak boleh ditanwin antara lain yang pertama adalah nama wanita. Contohnya adalah Zainabu dan Aisyatu. Yang kedua adalah nama laki-laki yang tak berakhiran tak marbutoh. Contohnya adalah Hamzatu. Yang ketiga adalah nama asing atau non-Arab, baik nama manusia atau nama daerah. Contohnya nama daerah atau tempat Baghdad. Dan nama manusia itu seperti Ibrahim. Yang keempat itu adalah nama-nama nabi. Di sini ada catatan, semua nama-nama nabi itu termasuk ke dalam isim ghairu munsharif, kecuali ada 6, yaitu adalah Muhammad, Sholihun, Shu'aib, Nuh, Hud, Luh. 3. Isim muzakkar. Jadi isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki. Contohnya seperti rojulun, laki-laki, dan dikon atau ayam jantan. Yang keempat itu adalah isim muannas. Berbeda dengan isim muzakkar tadi, isim muannas adalah isim yang berjenis wanita. Contohnya seperti baqaratan atau sapi betina dan hamidatun atau hamidah. Yang kelima itu adalah perbedaan antara isim muzakkar dan isim muannas. Membedakan antara isim muzakkar dan isim muannas itu kalau dia tidak termasuk ke dalam golongan isim muannas, jadi dia termasuk ke dalam golongan isim muzakkar. Kita harus mengetahui dulu apa saja ciri-ciri dari isim muannas. Yang pertama itu adalah manusia atau hewan yang berjenis wanita. Contohnya adalah perempuan, mar'atun, dan untuk hewan itu adalah sapi betina atau baqaratun. Yang kedua itu adalah isim berakhiran tak marbutoh. Contohnya adalah sekolah. Nah, di sini semua isim yang berakhiran tak marbutoh itu termasuk ke dalam golongan isim muannas. 3, yaitu adalah anggota tubuh yang berpasangan seperti mata, ainun, telinga, udunun. Pokoknya itu yang berpasangan itu termasuk ke dalam isim muannas. Jadi kalau dia tidak termasuk ke dalam isim muannas, berarti dia masuk ke dalam golongan isim muzakkar. Seperti itu. Yang keenam itu adalah isim nakiro. Jadi isim nakiro adalah isim yang penunjukan bendanya itu belum tertentu atau masih bersifat umum. Contohnya seperti kitab atau buku. Nah, di situ masih bersifat umum. Buku yang mana? Buku apa? Buku matematika atau buku bahasa Arab. Jadi nakiro itu masih bersifat umum, dan harokat akhir isim nakiro itu adalah harus ditanwin. Yang ketujuh itu adalah isim ma'rifat. Berbeda dengan nakiro tadi, kalau isim ma'rifat adalah isim yang penunjukan bendanya itu sudah tertentu atau sudah jelas. Contohnya seperti Alkitabu, buku itu. Nah, di sana itu sudah jelas. Oh, berarti buku itu. 8. Perbedaan antara isim ma'rifat dan isim nakirah. Jadi sama kayak muannas sama muzakkar. Sebelum kita mengetahui apa perbedaannya, kita harus mengetahui dulu ciri-ciri dari ma'rifat itu seperti apa. Yaitu ciri-cirinya itu sebagai berikut. 1. Nama manusia atau tempat
seperti Muhammad, itu sudah jelas, berarti namanya itu adalah Muhammad. Dan untuk tempat itu Jakarta, berarti itu sudah jelas, itu tempatnya itu Jakarta dan namanya adalah Muhammad. Nah, kalau yang kedua itu adalah isim yang berawalan alif lam, seperti tadi Alkitabu, buku itu, dan Al-Dukan atau tokoh itu, berarti sudah jelas awalannya menggunakan alif lam. Berbeda dengan isim nakiroh tadi. Kalau isim nakiroh, isim yang masih umum seperti kitab, buku, dan rojulun atau laki-laki. Nah, jadi pada isim nakiroh itu awalannya tidak pakai alif lam, atau alif lamnya itu dihilangkan dan domanya itu 2. Dan kalau pakai awalan alif lam kayak ma'rifat itu domanya harus 1. 9 itu jumlah fi'liyah dan syarat-syaratnya. Jadi jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, sedangkan syarat-syaratnya itu adalah kalimatnya harus sempurna, yaitu harus terdiri dari fa'il atau kata kerja dan fi'il atau pelaku. Contohnya seperti Zaid telah berdiri, qama Zaidun. Nomor 10 itu tentang jumlah isimnya dan syarat-syaratnya. Jadi jumlah isimnya itu adalah jumlah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Nah, kalimatnya itu terdiri atau tersusun dari mubtada dan khabar. Contoh untuk muzakkar itu seperti al-kursi'u jamil, kursi itu bagus, dan muannas itu seperti al-hakibat jaidatan atau tas itu bagus. Yang ke-11 itu adalah fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Contohnya seperti Ahmad telah tidur, Rohalu Ahmadu. Nah, di sini tidak membutuhkan objek, dia bekerja untuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk nomor 12, fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Contohnya seperti Ali telah menulis surat, kata wa Ali risalata. Nah, jadi di sini objeknya itu adalah surat, menulis surat. Seperti itu. Baiklah, untuk pembahasan terakhir itu mengenai isim isyarah plus mufrad musanna jamak. Jadi, isim isyarah itu adalah kata tunjuk ini atau itu. Baiklah, untuk penunjukan jarak dekat muzakkar, seperti mufradnya haza, ini, penunjukannya dekat. Musanna hazani, ini untuk menjelaskan 2. Dan yang jama atau banyak itu seperti haulain. Nah, sedangkan untuk jarak dekat penunjukan muannas itu seperti hazihi. Dan untuk mufradnya, sedangkan musannanya adalah hatani. Sedangkan jamak seperti haulain. Nah, ini penunjukan yang berakal. Sedangkan yang tidak berakal itu seperti apa? Jarak atau penunjukan jarak jauh, seperti untuk muzakkar seperti mufradnya zalika, itu, menjelaskan penunjukan itu untuk jarak jauh. Musannanya adalah zatika, itu untuk 2, penunjukan musannanya 2. Sedangkan yang jamak atau banyak itu aulaika atau jamak. Sedangkan untuk yang muannas seperti tika, itu, dan tanika, yang musannanya tanika itu 2 dan jamaknya adalah ulaika atau banyak. Nah, yang tadi untuk jarak jauh itu yang tidak berakal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.